Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham BBRI masih bagus berdasarkan laporan keuangan Q3 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Sebenarnya saya belum mau bahas saham BRI lagi, karena sudah pernah dibahas pada tanggal 26 Oktober 2024. Tapi, karena saham ini sudah menerbitkan laporan keuangan Q3-nya pada tanggal 30 Oktober, jadi mungkin harus dibahas lagi, agar para pemuja BRI bisa tahu update terkini dari saham idola mereka. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebelum saya membahasnya, mari kita dengarkan dulu penjelasan singkat tentang kinerja terkini BRI yang langsung disampaikan oleh Direktur Utamanya, Pak Sunarso. Kehadiran rekan-rekan media pada pagi hari ini sangat penting bagi kami dalam menyampaikan capaian dan perkembangan terbaru dari BRI. Seperti yang kita ketahui bersama, tahun 2024 ini sesungguhnya masih menjadi tahun yang penuh tantangan dengan dinamika ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor keuangan dan perbankan. Namun, di tengah tantangan tersebut, BRI alhamdulillah berhasil mencatatkan kinerja keuangan dengan pertumbuhan yang sangat baik. Selanjutnya, akan saya paparkan lebih detail kinerja keuangan BRI secara konsolidasian atau secara grup sampai dengan akhir triwulan 3 tahun 2024. Pertama, kita bicara laba. Sampai September 2024, BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar 45,36 triliun rupiah atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 44,21 triliun tahun lalu itu sampai September. Dan kemudian capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerjanya serta melakukan strategic responses yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar yang sebenarnya saya artikan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Dan kemudian kita bicara tentang dari mana laba tadi diperoleh, sudah barang tentu dari pengelolaan balance sheet yang baik. Maka kita bicara tentang balance sheet, sekarang kita bicara tentang kredit dan aset. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai 1.353 triliun rupiah atau tumbuh 8,21% secara year on year. Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,7% diantaranya atau sebesar 1.106 triliun rupiah merupakan kredit kepada segmen UMKM. Jadi porsi kredit yang disalurkan kepada UMKM mencapai 81,7%. Nah, penyaluran kredit yang tumbuh positif ini juga membuat aset BRI meningkat sebesar 5,94% secara year on year menjadi 1.962 triliun. Jadi aset BRI sekarang 1.962 triliun. Nah, kami juga berkomitmen untuk terus memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Nah, sekarang itu tadi kita cerita aset terutama didominasi oleh aset kredit, dan kemudian sekarang kita bicara tentang kualitasnya, kualitas aset. Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik. Dan hal ini ditunjukkan dari rasio NPL non-performing loan BRI yang terus membaik. Di mana NPL BRI pada triwulan 3 2024 ini tercatat 2,9%. Atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu itu 3,07%. Sekarang sudah turun menjadi 2,9%. Di samping NPL, perseroan juga berhasil mencatatkan rasio loan at risk, ini sebenarnya risiko kredit-kredit yang
mungkin bisa lancar, tapi sebenarnya masih kita hitung dalam risiko, ya. Kita sebutnya loan at risk. Yang lebih baik sekarang, semula loan at risk kita itu 13,8, dan di triwulan 3 ini sudah turun menjadi 11,66%, ya, pada triwulan 3 ini. Nah, penurunan NPL dan LAR ini, loan at risk ya, penurunan NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI juga secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi early warning system untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Ya. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien. Di samping kualitas kredit yang semakin membaik, BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai, di mana cadangan kita itu sebesar 215,44% terhadap NPL-nya. Jadi NPL coverage rasionya 215,44%. Dalam mengelola kualitas aset, BRI juga telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, ya, tumbuh secara selektif, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabahnya. Baik, sekarang kita masih di neraca, kita pindah ke liabilities, terutama di sisi dana pihak ketiga. Di sisi liabilities, BRI berhasil menghimpun dana pihak ketiga atau DPK sebesar 1.362 triliun atau tumbuh 5,59% secara year on year. Dan komposisi dana murah yang sering kita sebut KASA, ya, current account saving account, masih dominan di dalam struktur dana pihak ketiga BRI, di mana porsi dana murahnya atau KASA mencapai 64,17%. Dan ini artinya kasanya sendiri meningkat ya dibandingkan periode tahun lalu itu kasa kita 63,64. Ya, sekarang 64,17%. Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps Brimo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja. Dan inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital savvy. Ya. Sampai September 2024, pengguna Brimo telah mencapai 37 juta user, dengan volume transaksi mencapai 4.034 triliun, atau tumbuh 35,2% secara year on year. Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, maksudnya masyarakat yang belum terlayani secara optimal ya, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui agen BRILink. Dan hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing ekonomi. Tercatat, sampai September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta agen BRILink yang tersebar di 62.000 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen ini berhasil mencatatkan transaksi 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial. Capaian kinerja positif BRI ini juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, di mana loan to deposit ratio berada di level 89,18%, serta rasio kecukupan modal CAR, Capital Adequacy Ratio, di level 26,76%. Kedepan, BRI akan terus mengelola likuiditas secara prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat
BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik. Sebagai penutup dari pemaparan kinerja triwulan 3 2024 ini, dapat saya sampaikan bahwa BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, izinkan saya untuk memperlihatkan beberapa hal yang menarik. Pertama, kita lihat dari aspek net income-nya. Laba BRI hingga Q3 2024 masih bisa tumbuh meskipun tipis. Laba BRI yang dicatatkan di tahun 2024 hingga bulan September adalah 45,06 triliun rupiah. Angka ini naik dari sebelumnya 43,99 triliun atau dengan kata lain naik 2,4%. Jika kita bedah, untuk laporan laba ruginya, pendapatan bunganya sebenarnya masih tumbuh signifikan dengan angka 12,8%. Dari 131 menjadi 148 triliun. Tapi sayangnya, beban bunganya naik lebih signifikan, yaitu 40%. Nah, pendapatan bunganya hanya naik 12,8%, tapi biaya bunganya naik 40,2%, alias naik berkali lipat. Dari yang awalnya 30,6 menjadi 43,03 triliun rupiah. Hal itu menyebabkan meskipun pendapatan bunganya naik 12,8%, tapi pendapatan bunga bersihnya hanya mampu naik 4,5% karena biaya bunganya naik signifikan. Pendapatan bunga bersih naik dari 101 menjadi 105 triliun hingga bulan September tahun 2024. Nah, ada yang menarik juga di sini. Adanya kenaikan sekitar 29,8% untuk pendapatan operasi lainnya dari 31,8 menjadi 41,3. Hal ini juga yang mendongkrak terhadap kenaikan laba BRI di tahun 2024 ini. Meskipun sebenarnya pendapatan bunga bersihnya masih naik cukup signifikan, tapi karena adanya kenaikan dari pos ini menyebabkan laba bersih BRI masih bisa tumbuh. Mengingat saham ini memiliki salah satu tantangan yang paling signifikan, yaitu biaya pencadangannya alias pencadangan kerugian dari aspek kreditnya. Memang kita tidak bisa melihat angka pastinya di sini. Tapi jika kita lihat di sini, untuk biaya penyaluran kredit dengan angka 33,5 triliun yang mana naik 54% dari tahun 2023 yang hanya 21,7 triliun rupiah saja. Hal itu menyebabkan labanya hanya naik tipis sehingga memiliki kenaikan laba yang hanya 2,4% saja. Kemudian kita lihat dari aspek depositonya alias dari aspek dana pihak ketiganya. Salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga yang sangat besar adalah komposisi kasa yang cukup rendah. Ingat, biaya bunganya naik 40,2% menjadi 43, padahal di tahun 2023 hanya 30,6 triliun saja. Bagi yang belum tahu, kasa merupakan dana murah berupa giro dan tabungan. Jika kasa rendah, biaya bunga mahal berupa deposito akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, bagi kamu yang belum tahu, di industri perbankan ada yang disebut sebagai dana murah, yaitu giro dan tabungan. Kenapa disebut dana murah? Karena biaya bunga yang dibayarkan kepada nasabah itu lebih rendah jika dibandingkan dengan bunga deposito yang dibayarkan kepada nasabah. Kamu tentu memiliki rekening tabungan ataupun deposito di perbankan. Coba kamu bandingkan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga deposito dan pendapatan bunga yang kamu peroleh dari bunga tabungan. Manakah yang lebih banyak? Tentu saja deposito kan? Itulah yang disebabkan kenapa deposito kita sebut sebagai dana mahal. Karena biaya bunga yang dikeluarkan bank untuk dibayarkan kepada nasabah menjadi lebih besar. Nah, untuk BRI hingga tahun 2024 pada bulan September ini memiliki kasa sekitar 64,2. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023. Jadi meskipun biaya bunganya naik 40,2%, tapi dari aspek kasa sebenarnya ada terjadi kenaikan juga sehingga bisa dikatakan cukup baik untuk kinerja perusahaan. Meskipun jika kita lihat secara komposisi, angka komposisi 64% untuk kasa ini merupakan angka yang belum bisa dikatakan sangat baik. Karena seharusnya kita berharap perbankan ini, apalagi BRI sebagai bank besar, mampu meningkatkan kasanya menjadi di atas 70%. Tapi kita lihat saja nantinya akan seperti apa. Mengingat apabila kasa semakin tinggi, biaya bunganya bisa menjadi semakin rendah. Nah, hebatnya, meski biaya bunga BRI tumbuh 40%, tapi perusahaan masih mampu meningkatkan penyaluran kreditnya dengan mengurangi NPL. Jadi industri perbankan itu sebenarnya simpel, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan, giro maupun deposito, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit. Jika tadi kita bahas dari aspek
biaya bunga alias dana pihak ketiga, sekarang kita akan bahas dari aspek pendapatan bunga atau penyaluran kreditnya. Kamu bisa lihat di sini, untuk kreditnya, BRI masih bisa meningkatkan penyaluran kredit di tahun 2024. Dari yang awalnya 1.250 naik menjadi 1.353. Jika kamu lihat lebih detail lagi, ini merupakan pembagian dari segmentasi kredit perusahaan, yaitu mikro, consumer, small, medium, dan corporate, dengan total yang berwarna hijau ini. Jika kamu lihat, memang untuk komposisinya masih didominasi oleh kredit mikro dengan angka 628 triliun. Tapi di sini ada yang menarik, di mana ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk segmen korporasi dengan warna biru tua ini. Di samping juga, memang ada juga penyaluran kredit di bidang consumer, small, dan medium. Nah, kamu bisa lihat sini, ternyata BRI ini mulai pelan-pelan memasuki segmen bisnis yang baru, yaitu bisnis korporasi. Meskipun memang segmen mikronya tetap akan mendominasi karena memang itu merupakan brand image BRI pada umumnya. Tapi perusahaan juga berusaha melakukan diversifikasi ke segmen bisnis yang lain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko dan memaksimalkan potensi profit yang ada. Kita lihat saja nantinya seperti apa. Apakah dengan skema seperti ini dapat memaksimalkan pertumbuhan pendapatan perusahaan di samping dengan memanfaatkan efisiensi biaya dan memitigasi segala kemungkinan kualitas kredit yang lebih buruk lagi. Diharapkan NPL-nya tentu akan mengalami penurunan dan labanya bisa mengalami kenaikan yang lebih optimal lagi. Untuk melihat konsistensi perusahaan, salah satunya dengan melihat pencapaian target dan realisasinya seperti apa. Ini merupakan perbandingan yang tentunya bisa menjadi acuan bagi kita untuk menilai apakah perusahaan ini memiliki target yang realistis dan bisa dicapai atau achievable atau tidak. Kita lihat di sini beberapa target dan realisasinya. Target pertumbuhan kredit di angka 10-12% di tahun 2024. Tapi perusahaan baru mampu mencetak pertumbuhan kredit sekitar 8,2%. Artinya masih di bawah dari target yang ditetapkan. Untuk net interest margin di angka 7,6-8% dan perusahaan sudah achievable dengan angka 7,7%. Untuk credit cost maksimal 3%, tapi sayangnya perusahaan masih memiliki credit cost atau biaya kredit di angka 3,3%. Untuk NPL sudah tercapai di mana memiliki target di bawah 3% dan NPL-nya 2,9%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Untuk CIR di angka 41-42% dan perusahaan masih mencapai target dengan angka 41,3%. Sekarang kita bandingkan dengan tahun 2023. Untuk aspek penyaluran kreditnya terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2024 ini. Untuk NIM juga mengalami penurunan dari yang awalnya 7,95 sekarang 7,7%. Untuk kredit cost mengalami kenaikan dari 2,37 menjadi 3,39%. Diharapkan kredit cost ini masih bisa mengalami penurunan hingga mencapai target di mana maksimal 3%. Untuk NPL mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan untuk CIR mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dari penjelasan tadi, beberapa poin intinya sebagai berikut. Sisi positifnya. Pertama, laba BRI di tahun 2024 masih bisa tumbuh meskipun di bawah 10%. Kedua, penyaluran kredit masih tumbuh sehingga potensi pendapatan bunga yang lebih besar. Ketiga, meski komposisi kasa masih di angka 60-an%, tapi ada peningkatan dibandingkan Q3 tahun lalu. Keempat, NPL perusahaan bisa turun tipis dibandingkan tahun 2023. Kelima, beberapa target di tahun 2024 yang ditetapkan cukup achievable. Dari pembahasan sisi positifnya, ternyata juga ada sisi negatifnya. Yang pertama, persentase pertumbuhan laba BRI di tahun 2024 tidak sebaik pesaingnya seperti BCA dan Mandiri. Kedua, angka NPL BRI masih termasuk tinggi dengan angka 2,9%. Ketiga, beban bunga yang naik signifikan perlu menjadi perhatian perusahaan. Jadi ingat, saham BRI ini saya bahas dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Silahkan kamu pertimbangkan sendiri berdasarkan analisa dan keyakinanmu. Apakah kamu masih tertarik untuk membeli saham ini dan hold, atau harus menjualnya dengan kondisi yang ada seperti tampilan saat ini? Ingat, selalu disclaimer, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih lanjut, silahkan nonton video berikut ini. Nah, pada video ini, sebelumnya saya sudah sempat membuat video dengan thumbnail yang kamu lihat pada tampilan berikut ini. Dan saat ini, saya tertarik untuk membahas beberapa komentar yang ada di video ini untuk memperjelas terkait pembahasan tentang saham BBRI.
Tapi seperti biasa selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on dan kerugian kamu tanggung sendiri. Komentar pertama, ada yang mengatakan seperti ini. Kalau versiku cut loss dulu, tunggu turunnya maksimal, nanti kalau mulai naik baru buy. Nah, pertanyaannya, ada beberapa topik yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama adalah cut loss. Pertanyaannya, kamu akan melakukan cut loss saat ada di posisi mana? Misalkan, harga saham BRI mengalami kenaikan dari November hingga ke bulan April, kemudian berangsur-angsur mengalami penurunan. Pertanyaannya, cut loss itu akan dilakukan pada saat di mana? Apakah cut loss-nya akan dilakukan pada bulan April saat harga sahamnya turun sedikit? Ataukah di bulan Mei saat harga sahamnya sudah turun drastis? Ataukah di bulan Juni saat harga sahamnya hampir menyentuh bottom atau harga terendahnya? Nah, di sini kita tekankan bahwa kita tidak mengetahui turun maksimalnya sejauh apa. Memang apabila kita melihat data hingga bulan April, penurunan BRI belum terkesan sangat signifikan. Tapi jika kita menarik data yang lebih panjang, jika kita melihat di bulan Juni, harga saham BRI sudah turun signifikan. Karena kita melihat data di masa lalu, maka terkesan mudah untuk menebak data penurunan maksimalnya. Tapi bagaimana jika kita berada di bulan April? Apakah kita akan langsung melakukan cut loss atau kita menunggu hingga berharap harganya naik kembali lagi? Itu yang jadi pertanyaan. Untuk metode ini memang sangat baik, tapi pertanyaannya sampai di titik mana kita bisa tahu bahwa itu adalah harga penurunan maksimal dan kita bisa tahu juga di mana kita akan melakukan cut loss. Memang ada beberapa indikator teknikal yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran terkait kapan kita harus melakukan cut loss dan kapan kita harus melakukan pembelian. Tapi kembali lagi, kamu harus mendalami juga indikator tersebut dan memastikan apakah indikator itu cocok untuk kamu gunakan atau tidak. Komentar berikutnya, ngapain harga turun ribut? Toh kalau dikasih naik, terus belum tentu juga banyak yang ngikutin. Pasti yang mau beli juga lama-lama mah ujung-ujungnya ngitung juga, merasa kemahalan. Ya anggap saja untuk harga keseimbangan. Biar yang duitnya sedikit bisa beli lagi di harga bawah. Ini menarik, memang benar apa yang dikatakan oleh subscriber Baca Saham ini. Apabila harga sahamnya terus naik berarti secara valuasi memang akan menjadi mahal. Dan itu berarti akan ada juga ketakutan bagi orang-orang yang ingin membeli saham ini. Karena mengingat harga sahamnya sudah cenderung tinggi, PBV dan PER menjadi tinggi, dan dividend yield akan menjadi rendah. Tapi apabila harganya turun, sebaliknya akan ada potensi dari dividend yield yang semakin besar, PER PBV yang semakin rendah, dan lebih banyak orang yang mampu untuk membeli saham ini. Ilustrasinya seperti ini. Apabila harga saham BRI di angka 6.000, artinya untuk membeli satu lot dibutuhkan uang 600.000. Tapi apabila harga saham BRI di angka 4.860, berarti hanya butuh dana 486.000, yang artinya terdapat selisih sekitar Rp114.000 untuk dua harga ini. Nah, itu artinya orang-orang yang mungkin tidak membeli di harga 6.000 berpotensi membeli di harga 4.860 karena mungkin mereka hanya menyediakan dana sekitar 500.000 sebulan untuk melakukan pembelian. Selain ini, ada juga hal yang menarik yaitu terkait dividend yield. Di angka 6.000 dan di angka 4.860 tentunya menawarkan dividend yield yang berbeda. Orang yang membeli BRI di angka 6.000 akan memiliki dividend yield yang lebih kecil dibandingkan mereka yang membeli di harga 4.860. Itu berarti orang yang membeli harga saham dengan angka yang lebih rendah berpotensi memiliki dua kemungkinan, yaitu capital gain dan potensi dividen yang semakin besar. Komentar ketiga, beli saat turun, jual saat naik. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang jika kita baca dan kita berpikir secara logika, beli saat turun dan jual saat naik merupakan hal yang sangat menarik untuk dilakukan. Tentunya kita ingin membeli di harga serendah mungkin dan menjual di harga setinggi mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut realistis untuk dilakukan? Karena kembali lagi, kita tidak tahu harga sahamnya bisa turun sejauh mana dan kita juga tidak tahu harga sahamnya bisa naik setinggi apa. Contohnya seperti grafik dalam 1 tahun terakhir ini. Jika kamu lihat, kotak berwarna merah yang pertama ini merupakan harga saham BRI yang mengalami kenaikan yang signifikan. Kemudian, kotak di kedua ini merupakan harga saham BRI yang turun signifikan. Kotak ketiga ini merupakan harga saham BRI yang kembali naik lagi meskipun saat video ini dibuat mengalami penurunan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kamu bisa tahu harga saham BRI di bulan Oktober hingga bulan Maret akan mengalami kenaikan yang signifikan? Sebaliknya, bagaimana kamu bisa tahu pada bulan April hingga bulan Juni harga saham BRI akan terus turun?
Dan bagaimana juga kamu bisa tahu pada bulan Juli hingga bulan Oktober harga saham BRI akan kembali naik? Itu merupakan pertanyaan yang harus kamu jawab sebelum kamu ingin melakukan beli saat turun, jual saat naik. Memang ada beberapa metode yang juga sempat saya bahas. Contohnya seperti melihat historical pair, melihat historical PBV, mengukur dividend yield, dan masih banyak lagi metode-metode seperti metode analisa fundamental dan teknikal yang bisa kamu gunakan. Itulah pentingnya kenapa kamu harus fokus kepada satu metode yang menurut kamu memberikan keuntungan yang paling maksimal. Agar saat terjadi lonjakan naik turunnya harga saham, kamu bisa menggunakan metode tersebut untuk mengambil kepastian ingin membeli dan menjual di angka berapa. Komentar berikutnya, cek broker Samuri, JP Morgan justru masuk di harga bawah. Mereka sengaja menurunkan grade BRI biar punya kesempatan masuk di harga murah. Jadi jangan mudah terkecoh sama asing. Berikutnya, saya kira penurunan BRI disebabkan karena ada stimulus pemerintah Cina untuk menggelontorkan duit 2.000 triliun. Sehingga investor luar dananya lari ke sana. Baru nambah 5 lot di harga 4.970. Aku tidak percaya JP Morgan mereka merekomendasikan dengan target harga rendah agar retail menjual terus mereka melakukan pembelian. Nah, dua komentar ini berhubungan dengan rating yang diberikan JP Morgan atas saham BRI. Memang jika kamu lihat data history, akan ada selalu rating-rating yang diberikan terkait saham-saham, khususnya saham besar seperti BRI ini. Mungkin ada kalanya dihargai dengan bobot yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi kita tidak tahu. Intinya menurut saya pribadi, kita fokus saja dengan analisa kita pribadi. Kita bisa gunakan analisa dari pihak luar sebagai second opinion, tapi selalu ingat bahwa analisa yang terpenting adalah analisa yang kamu gunakan. Apabila kamu sudah yakin dengan analisa tersebut, lakukan saja sesuai dengan hasil analisamu, entah itu beli atau entah itu jual. Karena kembali lagi, uang yang kamu gunakan adalah uang kamu dan bukan uang orang lain. Begitu juga jika kamu profit, kamu nikmati. Jika kamu rugi, kamu juga yang nikmati itu sendiri. Jadi, pastikan kamu melakukan analisa dan yakin dengan analisa kamu. Komentar berikutnya, jawabannya ya bisa, tergantung punya duit apa enggak untuk beli. Kebanyakan dari yang nyinyir BRI biasanya nggak ada duit buat terus beli saat harga murah. Nah, saya tertarik membahas dari sisi money management. Untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham, pastikan kamu memiliki money management yang baik. Contohnya seperti ilustrasi berikut ini. Misalnya, harga pembelian kamu untuk saham ini adalah 5.500 sebanyak 1.000 lembar saham. Itu artinya dana yang kamu butuhkan sekitar 5.500. Nah, apabila harga sahamnya turun ke angka 4.860 saat video ini dibuat, dan kamu membeli 2.000 lembar saham, atau dengan kata lain, 1 kali lipat lebih banyak dari harga sebelumnya, maka kamu butuh total dana sekitar 9.720.000. Nah, menariknya, jika kamu rata-ratakan untuk dengan total dana yang sudah keluar sekitar 15.220.000 dan jumlah lembar 3.000 yang kamu miliki, maka harga rata-rata kamu bukan lagi 5.500, melainkan Rp5.073. Dengan kata lain, harga rata-rata ini sudah turun sekitar 7,7% dari harga tertinggi 5.500. Inilah pentingnya menggunakan money management untuk membuat harga rata-rata menjadi semaksimal mungkin atau seoptimal mungkin. Nah, kita tentu berharap semakin harga saham mengalami penurunan, harga rata-rata yang kita miliki juga terus mengalami penurunan, sehingga gap antara harga rata-rata dan harga terkini tidak terlalu jauh. Itu memberikan dua manfaat. Yang pertama, floating loss yang kita miliki tidak terlalu besar, dan yang kedua, saat harga sahamnya mengalami kenaikan atau mengalami rebound, maka potensi keuntungan akan jadi lebih maksimal. Selain itu, ada juga keuntungan dari sisi dividen yield-nya. Jika harga rata-rata semakin rendah, berarti potensi dividen yield semakin besar. Dan itu artinya juga kamu berpotensi menerima dividen dalam bentuk rupiah yang jauh lebih besar. Komentar berikutnya, saya beli BRI mumpung lagi diskon. Kenapa harus panik? Kita kan targetnya 4-5 tahun lagi baru dijual. Nah, ini juga menarik. Jika kamu melihat harga saham BRI dalam waktu 1 tahun, seperti yang tadi kita bahas, mungkin terkesan harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana. Pernah naik, turun, kemudian naik lagi, dan saat video ini dibuat, turun lagi. Tapi, jika kamu melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, misalnya 10 tahun, akan terlihat bahwa BRI mengalami kenaikan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun, meskipun ada tahun-tahun tertentu di mana harga sahamnya turun. Contohnya seperti penurunan pada tahun 2020 ini yang mirip seperti penurunan pada tahun 2024 ini. Kamu bisa bandingkan dua grafik ini untuk melakukan analisa, di mana pada tahun 2020 harga sahamnya turun sangat signifikan, kemudian berangsur-angsur naik hingga terus menyentuh all time high yang baru.
Bagaimana dengan tahun 2024? Akankah hal itu terjadi lagi? Kita tidak tahu. Yang pasti kita juga harus terus memantau kinerja terkininya agar supaya keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan fakta dan data. Ada satu poin lagi yang ingin saya bahas. Mungkin apabila kamu membeli BRI pada harga sekitar 5 ribuan, saat harga sahamnya turun signifikan maka akan terasa cukup mengkhawatirkan mengingat floating loss dengan nominal yang cukup besar. Tapi apakah kamu pernah berpikir orang yang membeli BRI pada tahun 2015, 2016, 2017 pada saat itu harga sahamnya masih di angka 2000. Nah, untuk mereka yang membeli di harga 2000 dan masih hold hingga saat ini, apakah penurunan harga saham BRI dari angka 6000 ke angka 4000 itu merupakan suatu kekhawatiran? Menurut saya pribadi tidak. Kenapa? Karena meskipun harga sahamnya turun dari 6.000 ke 4.000, mereka tetap masih menghasilkan keuntungan di atas 100% dari saham ini. Selain itu, dividen yang mereka terima setiap tahun mungkin sudah jauh lebih besar dibandingkan harga yang mereka bayarkan untuk membeli saham ini. Kita tidak tahu apakah ke depannya BRI ini terus akan mengalami kenaikan harga saham dan membagi dividen dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi berdasarkan data 10 tahun terakhir ini, BRI cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Berikutnya, BRI akan seperti itu sampai Oktober awal November dan Desember merupakan waktunya untuk jualan. Saya juga sempat membahas terkait hal ini, di mana memang secara probabilitas BRI memiliki probabilitas tertinggi di bulan Desember dengan angka 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, hanya 1 kali mengalami penurunan dan 8 kali mengalami kenaikan. Itu pun penurunannya hanya terjadi di tahun 2022 dengan angka yang kecil yaitu 0,80%. Dengan kata lain, kita bisa memiliki harapan bahwa harga saham BRI mungkin akan naik di bulan Desember nanti. Memang ini data tidak pasti, kita tidak tahu apakah di tahun 2024 ini akan terjadi seperti tahun 2023 yang mana BRI naik 8,5% atau apakah akan terjadi seperti tahun 2017 yang mana BRI naik 13% atau apakah akan terjadi seperti tahun 2022 yang mana harga BRI malah turun 0,80%. Terlepas dari apapun kemungkinan yang bisa terjadi, selalu saya sampaikan bahwa selalu pertimbangkan risiko terburuk yang bisa terjadi. Apabila hal itu terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Dan apakah kamu sudah mengantisipasi dengan berbagai metode seperti money management, seperti dividend investing, dan lain sebagainya. Semua dikembalikan kepada analisa dan action atau tindakan yang akan kamu lakukan. Komentar berikutnya, BRI ini sudah sunset berat, hati-hati yang ada ini barang. Nah, saya cukup bertanya-tanya dengan komentar seperti ini. Mungkin dari sudut pandang mana dia melihat BRI sedang sunset berat. Karena menurut saya pribadi, hingga video ini dibuat, memang sih secara NPL atau kualitas kredit, BRI mengalami penurunan dibandingkan bank-bank buku 4 yang lain. Tapi secara laba, sebenarnya BRI ini masih sangat baik, bahkan pada Q2 tahun 2024 berhasil mencetak laba sekitar 13,9 triliun. Yang mana angka ini memang tidak mengalami lonjakan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi setidaknya BRI masih mampu mencetak laba 13,9 triliun dalam 2 kuartal saja. Coba kamu bayangkan, perusahaan mana yang bisa menghasilkan laba 13,9 triliun dalam waktu 6 bulan saja? Apakah kamu bisa menemukan setidaknya 5 saham yang berhasil mencetak laba sebesar ini dalam waktu 6 bulan di Indonesia? Selain itu, jika kamu menarik mundur dari tahun 2019 hingga tahun 2024, sebenarnya kinerja laba BRI masih bisa dikatakan cukup baik dengan angka yang terus mengalami pertumbuhan jika ditarik dalam jangka panjang. Memang sih ada beberapa tahun di mana laba BRI mengalami penurunan, tapi kemudian pada tahun-tahun berikutnya kembali naik lagi. Ini merupakan perbandingan dari beban penyisihan kerugian penurunan nilai dari 3 saham bank. Seperti yang kamu tahu, bisnis bank adalah untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya sebagai kredit kepada debitur. Dan apabila kredit itu disalurkan, maka bank memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian dana yang akan digunakan sebagai dana cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti kredit bermasalah. Dan hal itu yang akan berdampak kepada pencapaian laba perusahaan, karena akan dibungkus sebagai biaya di bagian laba rugi perusahaan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk BRI, beban penyisihannya naik dari 14 menjadi 21,3 triliun. BCA naik dari 1,2 menjadi 1,4. Dan Mandiri turun dari 8,1 menjadi 7 triliun rupiah. Nah, apakah kamu menyadari satu hal yang penting? Sekarang kamu sudah tahu kenapa laba BRI hingga Q2-nya tidak tumbuh seperti BCA dan Mandiri. Jawabannya,
karena biaya penyisihan kerugiannya sangat besar jika dibandingkan dengan BCA dan Mandiri. Bahkan BRI memiliki pertumbuhan penyisihan kerugian yang signifikan dari 14 triliun menjadi 21,3 triliun hingga Q2-nya. Sedangkan BCA hanya 1,4 dan Mandiri hanya 7 triliun rupiah. Itu artinya apabila beban penyisihan kerugian ini nantinya mungkin saja bisa direversal, akan terjadi potensi kenaikan kinerja yang luar biasa untuk net income perusahaan dengan asumsi terjadi perbaikan kualitas kreditnya. Sehingga kita tunggu saja di masa depan apakah BRI mampu untuk memperbaiki kualitas kreditnya menjadi semakin baik lagi. Karena apabila hal itu terjadi, maka pemegang sahamnya bisa dikatakan memperoleh jackpot yang cukup menarik. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.